Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teknik-teknik pengintegralan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai integral substitusi. Namun, video sekarang kita akan berfokus kepada bentuk-bentuk soal seperti ini, yakni akar A kuadrat min X kuadrat, kemudian akar A kuadrat plus X kuadrat, dan bentuk yang terakhir akar X kuadrat min A kuadrat. Penyelesaian dari ketiga bentuknya ini memang menggunakan integral substitusi, namun bentuk pemisalannya berbeda. Karena pemisalan untuk soal ini nanti mengandung trigonometri. Agar kalian lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal integral berbentuk seperti ini, yang harus kalian ingat adalah tabel ini. Integral substitusi fungsi trigonometri. Ketika bentuk soalnya berbentuk akar A kuadrat min X kuadrat, yang kalian substitusi nanti adalah X sama dengan A sin theta. Hasilnya nanti berbentuk akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan A cos theta. Bentuk yang kedua, A kuadrat ditambah X kuadrat. Nanti yang kalian substitusi adalah X sama dengan A tan theta. Hasilnya nanti berbentuk akar A kuadrat plus X kuadrat sama dengan A secant theta. Kemudian bentuk yang terakhir, akar X kuadrat min A kuadrat, yang kalian substitusi adalah X sama dengan secant theta. Hasilnya nanti berbentuk akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan A tan theta. Jadi tabel ini harus kalian ingat agar nantinya ketika menyelesaikan bentuk soal yang berbentuk seperti ini, jadinya lebih mudah. Bagaimana penerapannya? Kita akan coba dalam beberapa contoh berikut. Let's go! Contoh soal yang pertama, integral akar 16 min X kuadrat dx. Nah, jadi dari sini kita cek dulu, ini termasuk bentuk yang mana berdasarkan tabel yang tadi. Dengan cara kita ambil fungsinya, jadi akar 16 min X kuadrat kita sederhanakan. Ini bisa ditulis 4 kuadrat min X kuadrat. Kita bisa padankan, berarti ini akan kena bentuk A kuadrat min X kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai A-nya sama dengan 4. Jadi berdasarkan tabel tadi, ketika kita peroleh bentuk soal akar A kuadrat min X kuadrat, maka yang kita substitusi adalah X sama dengan A sin theta. Nah, kita gunakan itu. Sehingga di sini nanti yang kita misalkan adalah bentuk X sama dengan A sin theta. Atau di sini kita karena nilai A-nya sama dengan 4, maka X sama dengan 4 sin theta. Ini bisa kita tulis dalam bentuk sin theta sama dengan X per 4. Kita cari komponen lain yakni cos-nya. Jadi kita bisa gunakan segitiga siku-siku. Ini sudutnya theta. Kemudian sinus itu depan miring. Depannya 4, depannya X, miringnya 4. Kemudian sampingnya adalah akar 4 kuadrat dikurangi X kuadrat. Akar 16 dikurangi X kuadrat. Sehingga kita peroleh cos theta sama dengan samping miring akar 16 min X kuadrat per 4. Kemudian kita dapat dua komponen ini. Jadi setelah ini yang kita lakukan, kita turunkan X sama dengan 4 sin theta sekali. Kita turunkan sekali, dx sama dengan 4 sin theta, turunannya adalah 4 cos theta d theta. Kemudian kita akan cari komponen theta-nya. Sin theta sama dengan X per 4. Maka theta akan sama dengan arc sin X per 4.
Jadi komponen-komponen ini nanti yang kita gunakan untuk mensubstitusi soalnya sehingga dapat diselesaikan atau diperoleh hasilnya dengan lebih mudah. Baru kita masuk ke soalnya. Integral akar 16 min x kuadrat dx. Kita gantikan x-nya dengan x sama dengan 4 sin theta. Jadi kita ganti dengan 4 sin theta. Sehingga integral akar 16 dikurangi 4 sin theta kuadrat. Dikalikan, kemudian dx-nya kita ganti dengan 4 cos theta d theta. Sehingga diperoleh integral akar 16 dikurangi 16 sin kuadrat theta dikalikan 4 cos theta d theta. Kita sederhanakan, integral akar 16 1 min sin kuadrat theta kali 4 cos theta d theta. Sehingga diperoleh integral akar 16 1 min sin kuadrat theta, ini bisa kita tulis cos kuadrat theta. Ingat kembali identitas trigonometri ya. 4 cos theta d theta. Kita sederhanakan, integral 4 kali cos theta kali 4 cos theta d theta. Integral 16 cos kuadrat theta d theta. 16 kita keluarkan koefisiennya, cos kuadrat theta d theta. Nah, kita akan mencari integral ini. Yang kita gunakan adalah kita pakai rujukan sifat-sifat trigonometri ya. Jadi cos 2 theta kita pakai rujukan adalah sudut rangkap dari kosinus. Cos 2 theta sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Dari sini 2 sin theta, 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Kemudian ini kita gantikan dengan aturan identitas trigonometri. Jadi sin kuadrat theta bisa ditulis 1 min cos kuadrat theta. 2 kali 1 min cos kuadrat theta. 1 min cos 2 theta. 2 min 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Min 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta min 2. Min 2 cos kuadrat theta min 1 min cos 2 theta. Sama-sama bagi negatif 2, cos kuadrat theta sama dengan setengah plus setengah cos 2 theta. Sehingga kita peroleh bentuk yang lebih sederhana dari cos kuadrat theta adalah setengah ditambah setengah cos 2 theta. Jadi soal ini bisa kita tulis 16 kali integral setengah ditambah setengah kali cos 2 theta d theta. Kita lanjutkan pada lembaran berikutnya. 16 kali integral setengah tambah setengah cos 2 theta d theta. 16 kali, karena di sini bentuk fungsinya adalah penjumlahan dari dua fungsi, maka kita integralkan masing-masing sukunya. Integral setengah adalah setengah theta ditambah setengah kali integral cos 2 theta. Ingat kembali bentuk yang sudah pernah kita bahas di awal. Integral cos AX plus B dx hasilnya adalah 1/A kali sin
AX plus B plus C. Tinggal kita sesuaikan saja. Karena di sini bentuknya cos 2 theta, berarti A-nya di sini adalah 2, maka hasilnya 1/2 kali sin 2 theta plus C. 16 kali setengah theta tambah 1/4 kali sin 2 theta plus C. 16 kali setengah theta ditambah 16 kali 1/4 sin 2 theta plus C. Kita sederhanakan. 16 bagi 2, 8 theta ditambah 16 bagi 4, 4 sin 2 theta plus C. Kemudian kita sederhanakan lagi sin 2 theta. Ingat bentuk sudut rangkap trigonometri. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Sehingga diperoleh 8 theta ditambah 4 kali 2 sin theta cos theta plus C. 8 theta ditambah 8 sin theta cos theta plus C. Kemudian kita gantikan variabel theta di sini menjadi x menggunakan pemisalan yang kita gunakan atau kita dapatkan sebelumnya. Kenapa demikian? Jadi kenapa kita merubah lagi variabel theta ini menjadi variabel x? Karena soalnya di awal itu mengandung bentuk variabel x bukan theta. Jadi hasilnya juga harus mengandung variabel x. Jadi trigonometri di sini hanya peralihan untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan. Nanti pada hasil yang tadi, theta kita gantikan dengan aks sin x per 4. Kemudian sin theta kita ganti dengan x per 4. Dan cos theta kita ganti dengan akar 16 dikurangi x kuadrat per 4. Jadi tinggal kita substitusi saja. Jadi di sini 8 kali tetanya kita gantikan dengan aks sin x per 4 ditambah 8 kali sin tetanya kita gantikan dengan x per 4 dan cos theta kita ganti dengan akar 16 min x kuadrat per 4 plus c. Jadi semua sukunya mengandung variabel x seperti semula. 8 aks sin x per 4 ditambah, kita sederhanakan, x per 2 kali akar 16 min x kuadrat plus c. Jadi inilah hasil dari pengintegralan bentuk fungsi akar 16 min x kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh yang kedua, integral 02 1 per akar 4 dikurangi x kuadrat dx. Jadi kalau sebelumnya kita membahas mengenai contoh dari integral tak tentu, sekarang kita membahas mengenai contoh dari integral tentu. Awalannya hampir sama ya, jadi kita cek dulu ini kena bentuk substitusinya bentuk yang mana. Dengan cara kita ambil fungsinya 4 min x kuadrat, ini bisa kita tulis 2 kuadrat dikurangi x kuadrat. Atau kita bisa padankan dengan bentuk a kuadrat min x kuadrat. Sehingga a-nya sama dengan 2. Jadi berdasarkan tabel tadi, karena bentuknya adalah akar a kuadrat min x kuadrat, yang kita substitusi adalah bentuk x sama dengan a sin theta. Jadi dari sini misalkan yang kita substitusi nanti adalah x sama dengan a sin theta. Berarti karena nilai a-nya sama dengan 2, x sama dengan 2 sin theta. Atau kita dapatkan sin theta sama dengan x per 2. Kemudian kita turunkan sekali x sama dengan 2 sin theta-nya. Dx sama dengan 2
cos theta d theta. Baru kita masuk ke soalnya. Jadi kita gunakan pemisalan itu pada soal. Integral 02, kemudian 1 per akar 4 dikurangi X-nya adalah 2 sin theta dikuadratkan. Kemudian dx-nya kita bisa ganti dengan 2 cos theta d theta. 02, 2 cos theta per akar 4 dikurangi 2 sin theta kuadrat 4 sin kuadrat theta d theta. Kita keluarkan 4-nya, 1 min sin kuadrat theta d theta. Ingat kembali identitas trigonometri ya. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1, maka cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Integral 02, 2 cos theta per akar 4 kali cos kuadrat theta d theta. Kita sederhanakan 2 cos theta per 2 cos theta d theta. Integral 02 1 d theta. Kemudian sebelum kita memasukkan batas fungsinya ke dalam hasil pengintegralan, di sini kita sesuaikan batasnya dulu. Batasnya 02 ini di awal soal awal ini dia adalah batasan untuk variabel fungsi dx atau variabel fungsi x. Nah, sedangkan di sini karena kita sudah lakukan pemisalan, variabelnya berubah menjadi variabel theta. Sehingga kita perlu menyesuaikan batasan ini ke dalam variabel theta. Karena di sini kalau variabelnya x batasnya kan bilangan bulat atau bilangan real, sedangkan di sini theta dia sudah masuk ke bentuk trigonometri, berarti batasannya ini mengandung bentuk derajat atau radian. Nah, kita sesuaikan dulu. Jadi ada batas bawah, ada batas atas untuk variabel x, untuk variabel theta. Yang kita gunakan untuk mengkonversinya adalah ini. X sama dengan 2 sin theta. Batas bawah untuk variabel x-nya adalah 0, batas atasnya 2. Kita masukkan batas bawah dulu, 0 sama dengan 2 sin theta. Maka sin theta sama dengan 0 per 2. Sin theta sama dengan 0. Sehingga theta yang menghasilkan nilai sinnya adalah 0 adalah 0. Sehingga tetanya 0. Kemudian batas atasnya 2 sama dengan 2 sin theta. Sin theta sama dengan 2 per 2. Sin theta sama dengan 1. Sinus yang hasilnya 1 adalah 90 derajat atau pi per 2. Batasan ini kita substitusi ke sini. Sehingga kita peroleh integral 0 pi per 2 1 d theta. Kalau sebelumnya yang kita lakukan itu biasanya dari bentuk ini kita integralkan. Setelah integralkan kita kembalikan dulu ke variabel semula, ke variabel x, baru kita masukkan batas bawah 0 dan batas atas 2. Namun di sini karena dia hasil pengintegralnya adalah theta, sedangkan di sini kita tidak punya bentuk konversi dari theta. Jadi kalau kita konversi tetanya nanti bentuknya adalah dari sini ya. Dari sini kita peroleh tetanya adalah arc sin x per 2. Jadi nanti akan ribet. Atau mungkin kalian kurang familiar dengan bentuk arc dari sinus ini. Nah, lebih mudah jika melakukan seperti ini. Jadi sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah lah. Sehingga di sini hasil integral dari 1 untuk variabel theta adalah theta. Batasnya 0 pi per 2.
kita masukkan batas atas pi per 2, masukkan batas bawah 0. Sehingga hasilnya pi per 2. Jadi demikianlah hasil dari contoh soal yang kedua ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan saya pada video kali ini mudah untuk kalian pahami. Yang terpenting adalah sering baca referensi, lihat-lihat contoh, dan sering juga latihan. Tolong dukung video-video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.